Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang tips menjadi sosok rendah hati dan sederhana. Keinginan untuk pamer dan dipandang sebagai orang hebat membuat sikap rendah hati kian langka. Padahal, memelihara sikap ini tidak hanya membuat hidup menjadi lebih damai, kamu pun akan disenangi banyak orang. Kabar baiknya, sikap rendah hati itu bisa dilatih. Berikut 5 tips menjadi sosok yang rendah hati dan sederhana. Yang pertama adalah pendengar yang baik. Kunci utama dari sikap rendah hati adalah kemampuan untuk menghargai orang lain, serta membuat mereka merasa diperhatikan. Salah satu langkah yang dapat kamu lakukan, yakni menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik akan melatihmu untuk mengendalikan ego diri, sebab biasanya ego itulah yang membuat kita bersikap sombong. Untuk menjadi pendengar yang baik, hal penting yang harus kamu ingat adalah mendengarkan, bukan untuk memberinya jawaban. Cukup berikan dia perhatian dan merespon dengan tepat. Terkadang saat orang berbicara atau mengutarakan masalahnya, bukan untuk mencari pemecahan masalah, melainkan sekedar ingin ditemani dan diperhatikan. Kedua, mensyukuri apa yang kamu punya. Tanpa rasa syukur, kamu akan mudah sekali merasa apa yang dimiliki saat ini semata-mata karena hasil kerja kerasmu. Tanpa sadar, hal itu juga melibatkan bantuan banyak orang dan pastinya campur tangan Tuhan. Sebab itulah kenapa penting melatih rasa syukur. Dengan bersyukur, kamu akan sadar bahwa berbagai kenikmatan yang diperoleh bukan hanya kontribusi dari usahamu saja, melainkan juga rahmat yang Tuhan berikan. Ini akan menjagamu untuk selalu bersikap rendah hati dan sederhana. Ketiga, meminta bantuan saat membutuhkan. Di antara penyebab seseorang sulit sekali meminta tolong adalah pride atau harga diri. Cobalah untuk hilangkan pemikiran kalau meminta bantuan orang lain itu buruk atau memalukan. Semua hal itu dilakukan karena memang butuh dan bukan niatan untuk memanfaatkan. Maka kamu tidak mesti sungkan untuk minta tolong. Justru dengan mengakui dirimu tidak sempurna dan butuh bantuan orang lain, hal itu akan membuatmu rendah hati. Kamu sadar bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dengan begitu, bisa terhindar dari sikap tinggi hati atau sombong. Keempat, lupakan ingatan setiap selesai melakukan hal baik. Langkah penting lain supaya kamu senantiasa bersikap rendah hati, yakni menghilangkan harapan untuk dipuji. Cobalah untuk ikhlas dengan melupakan setiap selesai melakukan hal yang baik. Dengan begitu, apapun reaksi yang didapat tidak akan mempengaruhi motifmu berbuat baik. Kamu melakukan itu memang karena keinginan sendiri, bukan demi apresiasi orang lain. Kelima, meningkatkan empati. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Dengan begitu, kamu jadi bisa mendapatkan perspektif yang sama dengan orang tersebut sehingga lebih bisa memahami. Di antara penyebab orang bisa sombong adalah terlalu memberi perhatian pada diri sendiri dan mengabaikan kondisi orang lain. Dengan meningkatkan empati, kamu jadi sadar bahwa dunia dan isinya tidak cuma dirimu seorang, tapi terkoneksi dengan orang lain. Dengan begitu, tidak ada alasan untuk menjadi tinggi hati dan merasa kamu sosok manusia paling hebat. Sikap rendah hati mungkin dipandang remeh, bahkan ada yang menganggapnya sebagai kelemahan. Tapi kerendahan hati membuatmu bisa lebih menikmati hidup, karena tidak dibayangi dengan keinginan untuk selalu dipuji atau dianggap paling segalanya. Maka dari itu, mari latih diri menjadi rendah hati mulai dari sekarang. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengumpulkan dana pensiun yang benar. Semua orang akan memasuki usia pensiun pada suatu hari. Apakah kamu sudah siap secara finansial ketika momen itu tiba? Sebagian mungkin sudah, sebagian belum karena berbagai alasan, seperti faktor usia yang masih terlalu muda untuk memikirkan masa pensiun, keterbatasan keuangan, dan lainnya. Mempersiapkan dana pensiun sebaiknya dilakukan saat masih muda. Lalu bagaimana cara menghitung dan mengumpulkan dana pensiun? Cara menghitung dana pensiun. Sebenarnya tidak ada jumlah pasti mengenai dana pensiun yang harus dikumpulkan seseorang. Semakin banyak, semakin baik. Kalau usia pensiun di Indonesia 55 tahun dan umur rata-rata bisa bertahan hidup 75 tahun, maka kamu perlu mengumpulkan dana pensiun selama 20 tahun. Anggaplah biaya hidup selama 1 bulan 5 juta rupiah, maka dalam setahun sebesar 60 juta rupiah. Hasil 60 juta dikali 20 tahun, maka totalnya 1,2 miliar dengan asumsi perhitungan tanpa inflasi.
Kalau dihitung menggunakan inflasi, maka total dananya pasti lebih besar. Dilihat dari total dananya yang begitu besar, apakah kamu yakin mau foya-foya? Berikut cara mengumpulkan dana pensiun yang tidak akan menyiksamu. Yang pertama, mulailah untuk investasi. Mengubah mindset dari pengeluaran menjadi investasi perlu dilakukan dari sekarang. Spending atau pengeluaran sama sekali tidak bisa menumbuhkan uang, malah uang jadi habis tanpa disadari. Terlebih kalau kita mengeluarkan atau belanja yang sifatnya konsumtif. Namun, investing ampuh melipat gandakan jumlah uang kalau kamu menempatkannya di instrumen yang tepat. Dana untuk investasi bisa kamu alokasikan dari gaji bulanan sebesar 10 hingga 20%. Kalau gajimu 7 juta per bulan, maka anggaran investasi sekitar 700.000 sampai 1,4 juta. Jumlah ini sebenarnya belum tentu cukup untuk membiayai masa pensiun nanti, tapi setidaknya menjadi awal yang baik untuk memulai. Sebaiknya tambah alokasi investasi seiring dengan meningkatnya jumlah pendapatan guna memaksimalkan dana pensiun. Kedua, menekan biaya yang kurang penting. Bagi yang suka belanja konsumtif, kurangi dari sekarang. Belanja konsumtif hanya memberimu kepuasan sesaat. Setelah kepuasan tersebut terpenuhi, biasanya kamu akan mencari alasan lain untuk kembali melakukan aksi konsumtif demi mencapai kepuasan lain. Tidak sulit, kamu hanya perlu membuat skala prioritas sebelum membelanjakan uangmu. Prioritaskan barang-barang yang dibutuhkan, sedangkan keinginan ditunda terlebih dahulu sehingga uangnya cukup untuk membiayai hidupmu. Penghematan yang berhasil dilakukan bisa dialihkan langsung untuk menambah dana pensiun. Dengan demikian, jumlah dana pensiun yang terkumpul akan bertambah seiring adanya pemangkasan biaya yang kurang penting. Ketiga, mencicil aset untuk dana pensiun. Aset adalah barang yang bisa diperjualbelikan ketika kamu membutuhkan uang di masa mendatang. Bentuknya bisa berupa rumah, tanah, bisnis, atau investasi. Ada 3 bentuk aset yang bisa dialokasikan saat ini. Yang pertama, aset yang aman atau safe basket. Merupakan aset berupa uang tunai yang digunakan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek kalau sewaktu-waktu terjadi masalah finansial, misalnya 5 tahun dari sekarang. Banyaknya aset ini dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran rutin dalam 1 bulan, lalu dikali 5 tahun. Aset safe basket bisa berupa tabungan yang bisa ditarik kapan saja kamu butuh uang. Bisa juga dalam bentuk deposito yang penarikannya tergantung dari jangka waktu penyimpanan. Lalu ada income basket, adalah aset yang bertujuan untuk memberikan tambahan dana untuk membiayai safe basket. Misalnya investasi yang setiap waktu dapat bertumbuh. Return dari investasi dapat digunakan untuk menambah aset safe basket. Selain itu, sumber penghasilannya bisa digunakan untuk menjaga stabilitas keuangan ketika terjadi inflasi. Dengan demikian, porsi alokasi untuk safe basket sama sekali tidak terganggu. Lalu ada growth basket. Aset ini berguna untuk menjaga jumlah dana pensiun yang terkumpul agar tidak dikalahkan oleh adanya inflasi. Kalau rata-rata inflasi yang terjadi di Indonesia sebesar 5%, maka aset growth basket harus mampu memberikan return yang sama atau lebih besar. Return sebesar ini bisa didapatkan dari instrumen investasi seperti saham, cryptocurrency, atau bisnis lainnya. Pilih mana yang menurutmu paling menguntungkan dan sesuai dengan profil investasimu. Keempat, memantau finansial. Meskipun kamu sudah berhasil melakukan ketiga cara tadi, bukan berarti kamu bisa mengabaikan finansial begitu saja. Pemantauan finansial tetap perlu dilakukan untuk mengantisipasi adanya pengeluaran yang tidak sesuai rencana. Kalau memang ada, kamu bisa tutupi pengeluaran tersebut dengan perencanaan keuangan yang lebih ketat pada bulan berikutnya. Dengan demikian, pengumpulan dana pensiun tidak terganggu sedikit pun. Mari melek dana pensiun dari sekarang. Mengingat masa pensiun itu pasti, apa salahnya sedia payung sebelum hujan? Tidak ada ruginya menyiapkan sedini mungkin meskipun realitanya dana tersebut tidak habis terpakai. Setidaknya dana pensiun akan memberikan rasa tenang karena kamu tidak perlu takut memikirkan biaya untuk menjaga kelangsungan hidup di masa mendatang. Itulah tadi tips bagaimana cara mengumpulkan dana pensiun yang benar. Kali ini kita akan membahas tentang tips merasa cukup dan bahagia. Mencapai kebahagiaan adalah urusan yang susah-susah gampang. Pengalaman hidup orang yang berbeda satu sama lain membuat tolak ukur atas kebahagiaan cenderung beragam. Namun untuk meraihnya, seseorang sudah pasti melalui banyak ujian. Di satu sisi, menjaga rahasia bahagia cenderung tidak mudah.
Pokoknya ada saja hal yang membuat kita merasa terpuruk, entah karena orang terdekat atau faktor dari luar. Dilansir dari Mind Cafe di medium.com, berikut adalah tips bagi kamu yang ingin merasa cukup dan bahagia. Yang pertama, kurangi penggunaan media sosial secara signifikan. Sejak penggunaan media sosial jadi bagian dari hidup sehari-hari, meningkat pula kecenderungan menjadi depresi dan tidak bahagia. Dalam studi terbaru yang dilakukan gabungan peneliti Kanada dan Australia, ditemukan bahwa gambaran ideal yang berseliweran berpotensi menimbulkan rasa minim puas diri. Menurut Dr. McJay dalam buku The Defining Decade, tidak ada yang salah kalau orang cuma membagikan hal-hal terbaik di akun media sosialnya. Tapi lambat laun pasti akan ada yang merasa hidupnya tidak bahagia dibandingkan apa yang ia saksikan di layar ponsel setiap hari. Rata-rata manusia menghabiskan 2 jam 24 menit setiap hari untuk mengecek media sosial. Waktunya ini bisa dikurangi. Caranya dengan melakukan aktivitas lainnya seperti membaca, berolahraga, menekuni hobi lain, atau berinteraksi dengan orang terdekat. Itu bisa membantu meningkatkan kebahagiaan dan rasa positif lainnya. Kedua, melepas hal-hal pemicu rasa tidak bahagia. Anthony J. Young, penulis channel Mind Cafe di medium.com, punya resep menarik bernama 80/20. Inti dari aturan 80/20 adalah penyebab sebesar 20% yang menciptakan efek sebanyak 80%. Itulah mengapa setiap beberapa bulan dia menganalisis 80/20 dan mengajukan 2 pertanyaan. Apa saja 20% hal yang menyebabkan 80% ketidakbahagiaan? Dan apa saja 20% hal yang menyebabkan 80% kebahagiaan? Kalau analisis telah selesai, dia akan memilih menghindari semua aktivitas, komitmen, dan bahkan orang tertentu yang membuatnya tidak bahagia. Baginya, menghapus 2 hingga 3 hal yang tidak dia suka membuat hidupnya lebih baik dengan signifikan. Tentu bersikap tenang akan sangat membantu dan menerima gangguan yang tidak bisa dikendalikan, tetapi tidak perlu menyakiti diri sendiri. Kalau bisa dilepas, mengapa tidak dilepas saja? Bersikaplah kejam, ini kan hidup. Lanjut Anthony. Ketiga, pergi dari orang-orang yang membawa pengaruh buruk. Kalau kamu dikelilingi orang-orang dengan kebiasaan negatif, tidak bahagia, dan tidak ambisius, kamu bisa tetap di keadaan yang sama, tidak peduli seberapa keras kamu berusaha. Kalau kamu ingin mencapai sebuah ambisi, ada baiknya kamu harus mengubah pertemananmu. Tinggalkan yang dirasa selalu memberikan pengaruh buruk. Sejauh penelitian Harvard University selama 75 tahun sudah membuktikannya. Relasi pertemanan yang baik membuat kita lebih bahagia dan lebih sehat. Kalau ingin meningkatkan kebahagiaan, singkirkan orang-orang yang kamu anggap selalu membawa pengaruh buruk. Gunakan resep 80/20 sebelum dijabarkan oleh Anthony J. Young. Cari 20% teman atau keluarga yang selama ini menjadi sumber 80% rasa tidak bahagia, ragu, marah, dan masih banyak lagi. Ajak mereka bicara dan tetapkan sejauh mana relasi kalian. Keempat, singkirkan ambisi untuk pembuktian diri. Memang tidak ada yang salah berambisi meraih tujuan yang besar, tapi banyak yang mengejar tujuan tersebut untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain dan diri sendiri. Mereka ini sangat peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, sehingga perlu membuktikannya. Secara singkat, mereka ingin memvalidasi keberadaan mereka. Tapi ambisi membuktikan diri sendiri itu rentan. Kamu bisa semakin jauh dari kebahagiaan. Keinginan jadi sempurna membuat kamu malah mengarah ke depresi, cemas, dan rasa lelah. Standar kesempurnaan memang abstrak dan selalu berubah-ubah. Tapi siapa kamu dan segala kemampuanmu yang bersifat konstan? Hasilnya pencapaian kamu yang sekarang bisa saja kamu anggap belum memenuhi ambisi. Kalau perjalanan meningkatkan kualitas diri tidak membuat menjadi orang yang lebih baik, apakah kita masih akan melakukannya? Kelima, hindari menggantungkan rasa bahagia pada sebuah pencapaian. Apa ukuran kebahagiaan? Jawabannya pasti beragam, mulai dari pekerjaan yang cocok, kesehatan, hubungan asmara yang sehat, finansial yang stabil, keluarga harmonis, dan masih banyak lagi. Tapi dalam psikologi, itu semua tidak berlaku. Setelah berhasil mencapai sesuatu dan mulai merasa bahagia, kamu akan cepat beradaptasi dan merasa bosan. Hasilnya rasa bahagia pun hilang dan berganti dengan ambisi mencapai hal yang lain. Istilah ini disebut dengan hedonic treadmill. Kita memang boleh mencapai target-target dalam hidup, tapi usahakan target-target itu tidak serta-merta menjadi sumber kebahagiaan. Ini agar kamu merasakan lebih banyak kebebasan dan kemudahan. Sebab kalau sumber kebahagiaan tersebut hilang karena sebuah hal,
maka kamu juga ikut merasa hampa. Intinya lebih baik bersyukur atas apa yang dimiliki sekarang, hindari mengejar sumber kebahagiaan yang muluk-muluk. Kali ini kita akan membahas tentang motivasi untuk hidup hemat, pikirkan kesejahteraan di masa tua. Kita semua pasti tahu peribahasa tentang hemat pangkal kaya. Faktanya, hemat itu tidak hanya membuat kita kaya. Menjalani hidup dengan hemat akan membawa manfaat seperti lebih hidup dengan hidup yang tertata, jaminan masa tua, hingga adanya rasa aman dalam hidup dari segi finansial. Tidak bisa dipungkiri, meskipun kita sendiri sudah tahu manfaat dari hidup hemat, ada banyak sekali tantangan dan godaan untuk menghabiskan uang. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa hidup hemat? Perihal itu, cobalah perhatikan motivasi berikut ini supaya kamu bisa hidup dengan hemat secara konsisten. Yang pertama, demi jaminan kesejahteraan masa tua. Motivasi pertama yang bisa menyemangatimu untuk hidup hemat adalah dengan memikirkan kesejahteraan ketika tua nanti. Karena kalau sudah tua, pasti kamu juga akan pensiun. Dengan kata lain, kamu jadi tidak punya pemasukan dan tidak menghasilkan uang lagi. Disitulah manfaatnya dari berhemat sejak muda dan aktif menghasilkan uang. Hidupmu jadi lebih terjamin, nyaman ketika tua, karena punya tabungan yang banyak dari menjalani hidup hemat selama ini. Kedua, supaya bisa pergi kemanapun yang kamu mau. Kalau suka traveling, tidak cuma memikirkan tentang masa tua yang bisa menjadi motivasi untuk hidup hemat, akan tetapi bagi kamu yang suka berpetualang juga punya motivasi sendiri, yang mana dengan hidup hemat, kamu jadi bisa menyimpan sebagian uang untuk berpergian kemanapun kamu mau. Kamu juga bisa melakukannya dengan berhemat. Hidup hemat mengejar kamu untuk menabung dan bisa digunakan ketika memiliki waktu liburan. Ketiga, supaya hasil kerjamu kelihatan, alias gaji tidak habis begitu saja. Motivasi lainnya untuk menjalani hidup hemat adalah supaya hasil kerjamu terlihat. Setidaknya, dengan banyaknya tabungan dan aset yang kamu miliki dengan hidup hemat, karena kalau boros dan foya-foya tentu gaji besar pun akan habis begitu saja. Sayang sekali, kalau kamu sudah kerja keras dan menghasilkan banyak uang, tapi tetap tidak terlihat hasilnya karena gaya hidup yang salah. Yang mana kalau kamu berhemat, maka sekalian bisa mengatur finansial dengan lebih bijak. Lagi pula yang untung juga dirimu sendiri. Keempat, baik dalam parenting, mengajarkan anak untuk menganut gaya hidup sederhana. Menjalani hidup dengan hemat tidak hanya baik untuk finansial dan jaminan masa tuamu saja. Akan tetapi juga baik dalam parenting. Baiknya seperti apa? Baiknya itu, kamu dan pasangan jadi membiasakan anak untuk menganut gaya hidup hemat, di mana hal ini juga memiliki banyak manfaat positif untuk membentuk karakter anak. Dia jadi mengerti bahwa hidup itu tidak boleh boros, jadi rajin menabung, dan menggunakan barang-barangnya dengan baik. Intinya, anak jadi tidak manja dan bergantung pada kekayaan orang tua. Kelima, bisa survive kalau suatu hari terkena musibah. Kita tidak bisa terpaku dan hanya memikirkan tentang saat ini saja. Masa depan dan hal apa yang mungkin bisa terjadi dalam hidup kita juga harus dipikirkan baik-baik. Salah satunya adalah kalau suatu saat kamu mengalami kesulitan dan terkena musibah, kamu bisa survive karena terbiasa hidup hemat. Jadikan hal ini sebagai motivasi untuk tetap hidup hemat dan tidak menghamburkan uang, supaya kamu tidak terbiasa mengikuti gengsi dan sesulit apapun hidupmu nanti, tetap masih bisa teratasi karena kamu sudah punya simpanan dari kebiasaan hematmu. Setidaknya, hidupmu terjamin sampai bisa bangkit lagi. Kalau rasanya susah sekali untuk berhemat, maka cobalah tanamkan motivasi tadi supaya kamu bisa berkomitmen untuk hemat. Karena semua ini demi kebaikanmu sendiri. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.